saudara masih ingat pelajaran yang saya berikan minggu lalu dan ini berseri sampai kepada 3 seri ya, puji Tuhan. Saudara, saya terus mengingatkan saudara bagaimana kita ini siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, bagaimana Tuhan sendiri setelah Dia bangkit dari kubur, Dia memberitakan kerajaan surga berulang kali. Dan hari-hari ini saya terus mengajarkan kepada saudara mengenai kerajaan surga agar saudara mempersiapkan diri, rindu untuk bisa bersama-sama ada dalam kekekalan. Tetapi Tuhan menyediakan tempat yang sangat bagus, yang lebih bagus bagi saudara-saudara, supaya saudara tidak memilih yang kurang dari yang luar biasa. Kalau saudara ingat bagaimana saya menerangkan kepada saudara mengenai tingkatan surga atau level di dalam kerajaan surga. Yang pertama, pada dahulu Tuhan menciptakan Garden of Eden atau Taman Eden di langit yang kedua. Ini langit kita, ini bumi yang kita tempati, dan ini second sky atau langit yang kedua. Tetapi dia tidak termasuk surga. Lalu di surga sini ada tingkatannya. Yang pertama paradise atau firdaus, di mana orang-orang tidak mendapatkan rewards atau tidak mendapatkan upah, tidak ada mahkota di sana. Di sini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan namun tidak mengerjakan keselamatannya, yang sangat suam-suam. Bagus masih masuk ya, karena yang suam bisa dimuntahkan. Tapi ini adalah anugerah ya. Keselamatan itu anugerah. Lalu ada first heaven, surga yang pertama, yang mana kualitasnya adalah kualitas kayu, jerami, rumput kering, mudah kebakar, tidak murni di dalam pelayanan, di dalam kekristenan, di dalam memberi, di dalam melayani. Ini dia, rumput kering, jerami, ya, atau kayu. Nantinya kita semua akan dilewatkan melalui api yang menghanguskan, dan kemudian semua perbuatan-perbuatan kita, kualitas perbuatan kita akan terbakar dan tinggal kitanya di sini. Yang kedua, lulus, disucikan, ya, masuk yang kedua, surga yang kedua, tetapi pelayanannya nggak ada kasih, pemberiannya tidak dengan kasih, ngomongnya tidak dengan kasih. Sehingga sangat disayangkan bahwa kita pelayanan di dunia nantinya akan percuma juga, karena tidak berdasarkan kasih, tidak berdasarkan sukacita, grundel pelayanan, dikongkon meneh, anyel aku. Nggak ada thanksgiving, nggak ada ucapan syukur. Nanti di sana, masuk di sana, lulus ya lulus, tetapi lulusnya nggak cum laude, nggak bagus, nggak excellent. Lalu yang ketiga, surga yang ketiga, sama, lulus, sudah bagus, sudah mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi lagi, dan lebih dekat dengan tahta.
Ini kalau lebih dekat dengan tahta saudara, kemuliaannya luar biasa karena kemuliaan Tuhan itu dipancarkan lewat kita. Kalau di sini surem burem, saudara. Yang ketiga ini bisa masuk yang ketiga, tetapi ternyata orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang melayani, yang disucikan, yang sudah pelayanan. Tetapi dalam pelayanannya ada sinful desire atau masih ada dosa. Kenapa masih ada dosa? Wah, iblis itu bukan saudara. Kita membiarkan iblis itu untuk bertahta di hati kita, sehingga dia mengerjakan di dalam kita, sehingga pelayanan kita nggak full, hidup kita kepada Tuhan nggak full. Kenapa masih ada dosa? Kenapa iblis diberi kesempatan? Kenapa iblis bisa masuk? Karena saudara, berbagai macam. Di dalam 2 Korintus 7 itu, di sana ada yang disebut pencemaran jasmani dan pencemaran rohani. Pencemaran jasmani dan rohani ini sangat berbahaya sekali kalau kita membiarkan diri kita, jasmani kita, panca indera kita tercemar dan roh kita tercemar. Ya, panca indera kita bisa melihat apa saja dan mencemari diri kita. Kita bisa melihat YouTube yang gak karuan, dan itu bisa nempel di kita, dan kita itu kebayang-bayang, ya, kebayang-bayang kisah itu, omongan itu, gambar itu, apalagi kalau gambarnya udah buka-bukaan porno, kata-katanya gak bagus, pencemaran jasmani bagi telinga kita, pencemaran rohani bagi mata kita, dan itu mencemarkan otak kita, mencemarkan roh kita, sehingga kita akhirnya tidak bisa kudus, tidak bisa suci, tidak bisa khusyuk kepada Tuhan. Yang diingat adalah hal-hal yang kita masuki. Saudara, kita adalah apa yang kita lihat dan kita dengar, bukan? Ya. Saudara bisa cerita ngomong karena apa? Saudara dengar berita, saudara dengar informasi-informasi. Tapi saat saudara khusyuk baca firman, saudara yang dikeluarkan adalah firman. Saudara makan apa, keluar apa? Itu sebabnya penting sekali bagi kita agar kita menjaga hati kita, sehingga kita saat kita masuk ke tingkatan surga, maka kita tidak masuk ke dalam tingkatan surga ini dengan kelemahan-kelemahan yang masih kita bawa. Oh saudara, betapa rindunya saya menolong dan kita bersama untuk selama di dunia ini kita sungguh-sungguh ngabekti sama Tuhan itu yang serius, ya, nggak main-main. Hidup ini nggak main-main, saya katakan minggu lalu, dan juga perjalanan iman kita atau ibadah kita, bukan di gereja ya, ibadah yaitu pelayanan kita kepada Tuhan, ibadah hidup kita kepada Tuhan itu supaya serius dan sempurna. Itu yang saya rindukan supaya terjadi bagi kita semua yang hadir di sini ataupun saudara yang melihat live streaming atau YouTube video. Ya, kalau saudara mendengarkan firman ini, saya rindu saudara cepat bangkit, siap-siap. Ya, yang hidupnya nggak benar, get rid of it. Singkirkan itu. Kalau saudara ngomongnya nggak benar, belajarlah ngomong yang manis, saudara. Ya, jangan tingklotak. Jatuhnya itu nggak enak, gedebuk di hati orang. Tetapi yang manis, karena firman Tuhan banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita manis sikapnya, elok parasnya.
Ya, apa yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, yang disebut kebajikan, aduh enaknya. Ya, kalau kedengarannya mulia, kedengarannya manis, itu enak sekali. Nah, itu sebabnya kita belajar di sini bagaimana kita memasuki step-step, memasuki level surga dengan step-step yang sudah dipampangkan sejak dua kali atau 2-3 minggu yang lalu. Sekarang saudara, saya mau ceritakan dulu bagaimana kita baca saja Galatia 2 ayat 20. Seharusnya saudara hafal ini karena ini ayat yang sangat penting. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Saudara, kita hidup tetapi bukan lagi kita yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau kita hidup bukan lagi kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, maka hidup kita yang ku hidupi dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Singkatnya, hidup kita ini gak boleh kita lagi yang menguasai, tidak lagi dosa yang menguasai, tidak lagi kebiasaan-kebiasaan lama kita yang menguasai, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Bagaimana sih hidupnya Kristus? Nah, ternyata Galatia 2 ayat 20 ini merupakan level, saudara. Ternyata ada level yang namanya Galatia 2 ayat 20. Saya tulis di sini saja. Ya, ini adalah level step undang-undangan. Ya, setiap kita dipercaya level-level tertentu dalam kehidupan kita. Ada tingkatan kayak sekolah, saudara, sebenarnya, tetapi ini sekolah alam roh. Ya, seperti sekolah, saudara, sekolahnya sampai level mana? Ya, di sekolah saudara sungguh-sungguh enggak? Wah, aku pernah merah tuh, wah aku pernah nggak naik. Ya apa? Awal-awal saudara nggak naik, nggak suka bolos, ya, nggak apa. Lalu kemudian saat saudara sadar bahwa saudara nantinya harus bekerja dengan ijazah itu, nantinya saudara harus mencari pekerjaan dan sebagainya dengan ijazah itu, maka saudara akan ngejar. Saya dulu itu bikin khawatir orang tua, saudara. Karena apa? Rapot saya itu seringkali ada merahnya. Ya, bloknya tidak pulang. Ada 5-nya dan 4-nya, sedangkan kakak adik saya juara 1, cum laude, juara favorit. Wah, Pak Dani itu juara favorit bintang laut. Adik saya cewek ya, itu dia cum laude. Kakak saya brilian banget gitu. Saya angkat, saudara. Nah, ini munggah rayu. Orang tua saya sudah khawatir sama saya. Oke, nggak apa-apa. Startnya itu nggak apa-apa. Tetapi di finish line, di sana saya ngejar, saudara. Saya lari, saya sekolah di Korea itu tidurnya cuma 2 jam, 1 jam, setengah jam, 1/4 jam. Belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, belajar perjanjian lama baru, terus saudara ngejar sama orang-orang Korea itu. Kalau tidur sebentar aja, dia bilang saya makan mie ramen dulu,
Habis itu saya tidur, nanti bangunin ya kalau alarm saya nggak bunyi atau saya kebablasan nggak dengar alarm, nanti bangunin seperempat jam. Seperempat jam tidur cuma seperempat jam, yes katanya. Wah, nah jadi saya ngejar sama mereka, saudara. Di Amerika aja saya ngejar sampai nilai saya itu semuanya hampir di atas sampai bawah itu semua. Nggak apa-apa kalau saudara belum ngejar kemarin-kemarin, tetapi sekarang setelah saudara tahu bahwa saudara harus menduduki level tertentu dalam kerajaan saudara harus ngejar. Saudara nggak bisa diem aja lalu saudara dengar firman kayak gini, pulang makan bakso biasa aja, nggak lagi ngejar lagi. Aduh, lebih baik saya ikut dagangannya. Lebih baik kita nggak usah bergereja, saudara. Percuma saudara dengerin firman kalau saudara nggak berubah, nggak ngejar. Kerinduan saya saudara nggak gelo saat saudara menghadap Tuhan nanti. Innalillahi. Kemarin saya ditunjukin papi hamba Tuhan yang indah sekali ya, indah sekali. Dia lagi mempersembahkan lagu kaum bapak ya. Pendeta ini ada di depan begitu, dia nyanyi, kayaknya nggak tahu nyanyi lagu Batak apa ya, lagu semangat lagu, dia tuh dalam perutnya. Kayaknya dia udah nggak kuat. Tiba-tiba dia gini. Dan akhirnya dia untung bapak ada, jadi dipegangin semua dan kemudian dia nggak sampai jatuh, dia didorong, mukanya udah pucat sekali dan pergi ke surga. Wah, itu akhir yang indah sekali ya. Nah, saya rindu saudara itu gak gelo saat saudara nanti ketemu Tuhan. Dia nyanyi segenap hati dengan kaum bapak. Saya rindu membangkitkan kaum bapak di sini, kaum pria nanti. Kita akan adakan ibadah, cuman sekarang saya bukan pria ya, dan saya nggak ada prianya di sebelah saya kecuali bapak saya. Jadi nanti saudara akan ada yang mimpin untuk ibadah kaum bapak ini. Saudara akan munculkan saudara punya potensi di sini untuk saling memberkati. Itu kerinduan saya, ya. Supaya nantinya saudara itu di surga itu gak gelo. Harusnya saudara bisa khotbah, harusnya saudara bisa pimpin pujian, harusnya saudara bisa mengeluarkan potensi-potensi. Tapi saudara bilang orang segendian wae. Nanti saudara kecewa. Tapi kan aku malu. Kan dia gak malu. Saudara, saya kasih tahu dulu waktu saya disuruh pertama kali khotbah di mimbar. Dulu kan mimbarnya berdiri gede, nggak kayu itu ya, di sini. Waduh, papi bilang, kamu khotbah minggu depan. Langsung perutnya saya bergolak, saudara. Pak, jangan Pak. Tidak, pokoknya kalau orang tua itu sudah jurus pokoknya pas. Saya sudah komeng, saudara. Nanti kalau ingat minggu depan itu mumpal perutnya, saudara. Ellen lagi mau firman apa, mau siapa apa. Waduh, rasanya saudara. Dan ini papi baru denger ini. Merasa kayak anaknya mau suka baju tenang perutnya berbolak. Semingguan saya tuh juga rasanya sampai sini, saudara. Tapi ya saya bersyukur ada orang tua yang maksa, saudara. Ada orang tua yang pokoknya. Dulu saya pas datang, saya kalau kesini pas datang hari ibadah, saya sengaja nggak mau pakai baju resmi supaya saya tidak dikongkon-kongkon. Nah, sudah setelah itu, papi ngomong, nanti lu khotbah. Ya, dari 11 pokoknya nggak enak. Dan gini, setelah itu setelah pujian pengumuman Dr. Magdalene hari ini akan kaget. Saya duduk di bawah balkoni pakai kaos biasa, pakai ini biasa. Khotbah
saudara. Terus papi jalan ke sana. Waduh, saya jalan dari balkon itu, saya ingin jalan 5 kilometer saudara, supaya apa? Mempersiapkan khotbah. Tapi ternyata ya cuma berapa, 15 meter, 20 meter. Waduh, lah dengan demikian saya jadi mahir khotbah saudara. Tetapi saya bersyukur ada yang maksa saya. Kalau enggak saudara, saya bilang, yaudah papi baik, liane baik, karepmu dibilangin karepmu, saya bilang karepmu gantian. Ya saudara, saya nggak akan sampai sekarang bisa seperti ini. Dan saya bersyukur dipaksa, sehingga saya naik level. Ini belum tahu level di mana, karena saya harus memurnikan hati saya setiap kali. Saya harus membuang semua dosa-dosa, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan kaya, keinginan ngumpulin duit, keinginan dikenal, keinginan terkenal, keinginan dipuji dan sebagainya. Saya harus mengekang keinginan saya. Saya bersyukur sudah agak lama saudara, saya sudah gak pengen apa-apa, gak pengen kawin saudara. Jangan doain saya supaya dapat jodoh. Kasih yang anak yang beli satu belum kawin, jangan saudara. Ya, karena saya senang. Saya single ini udah enak buat saya bisa puas melayani Tuhan. Gak pengen kawin, gak pengen punya anak, gak pengen repot, gak pengen seks saudara, makan. Tapi saya gak pengen. Saya senang ini, tetapi Tuhan masih bersihkan saya terus. Pikiran saya harus dibersihkan. Gak ada keinginan, gak ada. Tetapi saya juga harus jaga supaya iblis tidak nyolong. Lewat apa? Bisa lewat YouTube, bisa lewat HP. Tetapi saya nggak mau sana-sana. Oh, sudah sejak dari muda, saudara. Saya nggak ada lihat-lihat yang gitu nggak pengen, saudara. Dan saya sangat bersyukur itu. Ya, yang ini, yang ketiga ini masih ada sinful desire dan ternyata saudara tidak setia dalam seluruh rumah Tuhan. Kalau saudara baca mengenai Musa dikatakan bahwa Musa setia dalam segenap rumah Tuhan. Musa setia segenap rumah Tuhan. Di dalam Ibrani ada Tuhan menyatakan Musa, di dalam kitab 5 kitab Musa juga salah satu di sana ada bahwa Musa itu setia dalam segenap rumah Tuhan. Tetapi ada di level ini nggak setia di dalam segenap rumah Tuhan. Wah, saya ini jaga hati, ya. Kalau ada murid yang balelo, kalau ada murid yang ngapain, aduh saya setia enggak ya, saya mau tetap melayani enggak ya. Di sini saudara semuanya baik-baik ya, tidak bikin saya mundur dari pelayanan. Saudara baik-baik, enggak bikin saya gelo. Wah, itu melayani teman, omongannya mau gawe aku mundur pelayanan. Saudara dukung kami, hamba-hamba Tuhan di sini. Saudara manis-manis sama kami, karena kami butuh dukungan saudara. Dan saudara bikin hati kami ciut ya. Kami ingin terus melayani saudara dengan segenap hati kami, supaya kami didapati setia. Ya. Kami juga ingin mendapati saudara setia. Kami cheering up untuk saudara. Kami tepukin saudara.
Ini adalah New Jerusalem atau apa? Yerusalem baru, ya. Nah, ini yang tingkatan yang ke-6 adalah New Jerusalem City atau kota Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru. Sini nanti saudara ngerti artinya. Saya nulis Jerusalem, new itu baru, Jerusalem, Yerusalem City itu kota. New Jerusalem City atau kota Yerusalem baru. Di sana, tempat yang paling indah di surga adalah di Yerusalem baru ini, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Disinilah dimana ada tahta Bapa itu, ada tahta kemuliaan Tuhan, lalu ada istananya Tuhan, ada Roh Kudus di sana, lalu ada rumah-rumah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan secara mendalam, menyenangkan Tuhan secara mendalam. Saya ingat si Ibu Hana namanya ya, Anna bahasa Inggrisnya, yang menanti di rumah Tuhan hari-hari. Dia setelah menjanda, dia setelah menikah 7-8 tahun, maka dia menjanda dan dia tidak kawin lagi, suaminya meninggal, dan dia ada di rumah Tuhan siang dan malam. Dia berpuasa, gak ada lagi yang diingini. Aduh, saya ingin mencapai keinginan yang gak ada keinginan apa-apa. Saya ingin gak ingin apa-apa. Saya ingin gak ingin apa-apa. Saya masih ada keinginan kadang nonton masakan, saudara ya, nonton masakan, nonton anjing yang lucu, ya, anjing yang jawabin terus gitu. Ayo kamu mandi, orang tuanya lucu, aku mau gitu. Kok persis ya, yang kok sih masih suka lihatnya. Nah, saya ingin nggak ingin apa-apa, saudara. Saya ingin nggak ingin nonton, saya ingin betul-betul. Tapi masih ada. Kapan ya saya harus bikin goal supaya saya nggak lagi nonton yang gitu ya. Nggak penting. Kok pentingnya apa ya? Khotbah juga kalau saya ingin usaha anjing juga pakai ketawain saudara-saudara. Lalu saya pentingnya apa ya? Dia masakan doang, gampangin masakan. Tapi nggak masak. Ada yang masak, ada yang enggak. Nah, saya ingin please God, sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan secara mendalam, saudara, dan juga memiliki iman yang tertinggi. Imannya adalah ukuran iman ini deeply love, ya, deep itu dalam, deeply love. Lalu imannya adalah iman emas. Ini luar biasa. Iman emas. Kalau yang lain-lain ini iman apa? Kayu, rumput, jerami, ya, rumput kering. Di sini masih, mungkin di sini ini perak-perak ya, perak tembaga, perak-perak. Di sini iman emas, saudara, masuk kota Yerusalem baru. Lalu di sini juga melakukan semua tanggung jawabnya dengan
sempurna. 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 Perfect. Ya. Karena di sini kan ada yang nggak setia. Di sini setia sempurna. Kita baca Wahyu 3 ayat 1 sampai 2. Saya minta saudara bacakan buat kita semua. Ya, siap? 2, 3. Nah, Tuhan mendapati ini jemaat di Sardis tidak sempurna. Ya, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Dia berarti Tuhan mau kita ini mencapai level kesempurnaan, saudara. Ya, Dia mau kita mencapai level kesempurnaan di sana dengan hati yang cinta kepada Tuhan, dengan telah melewati semuanya dengan iman, harapan, dan kasih. Telah melewati semua pencobaan dengan iman, harap, dan kasih. Ada orang yang tiap kali diuji oleh Tuhan belum berhasil, marah sama Tuhan, ngata-ngatain Tuhan. Aduh, saya sedih kalau orang ngata-ngatain Tuhan. Ya. Jadi itu sudah lulus semua pencobaan dengan iman, harapan, dan kasih. Dan selain itu dia membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Menginjil, membawa jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ini adalah level tingkatan iman yang kelima. Ada stages, saya bilang bahwa kita diberi tingkatan oleh Tuhan. Kita mau naik tidak, mau naik tidak, mau naik tidak, atau kita tetap aku di sini saja, terserah saudara. Tetapi saya rindu agar semua saudara, ya, jemaat di tempat ini maupun the viewers all over the world, saudara bisa mencapai tingkat tertinggi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu di sini juga diberikan mahkota. Kita baca mahkota apa? Wahyu 4 ayat 4. Ya, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Dan sesudah kata itu mahkota emas di kepala mereka. Karena iman emas, maka di sana juga saudara akan diberikan mahkota emas. Mahkota karena saudara juga membawa jiwa-jiwa, saudara akan diberi mahkota kebenaran. Ada 5 jenis mahkota di dalam kerajaan surga nanti. Saya akan ceritakan lain kali, tetapi ini menjadi tantangan buat kita, menjadi harapan buat kita, dan iman bagi kita bersama untuk kita ini bisa mencapai New Jerusalem City atau Yerusalem baru. Ya. Dan untuk mencapai di sini nanti saudara akan
akan sama-sama memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Karena di sini ada tahta, di sini adalah pusat dari pemerintahan, dan saudara-saudara yang ada di sini nantinya saudara juga bisa memerintah yang bawah-bawah ini. Ya. Dan itu banyak sekali dari generasi sampai kepada generasi, mereka akan dikumpulkan anak-anak Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan, orang-orang kudus, mereka akan ada di sini. Tetapi mereka ada yang Kristen setengah-setengah, ada Kristen suam, Kristen yang kebakar, Kristen yang imannya tidak tumbuh. Nah, semuanya nanti di sana akan dipimpin oleh orang-orang yang berhasil mencapai Jerusalem City, ya. Dan ini adalah orang-orang murid-murid, jenis murid yang siap dibentuk, dibimbing, digembleng, didisiplin. Mereka bersama-sama dengan Tuhan akan memerintah selama-lamanya. Ya. Saudara ingat, banyak yang ikut Tuhan, mereka cuma mau kesembuhan, aku mujizat, aku mau roti gratis. Tapi ternyata mereka bukan murid. Tetapi yang level murid, mereka mau dimuridkan, mau digembleng, mereka akan memerintah selamanya di dalam New Jerusalem City. Saya rindu di tempat ini banyak orang-orang yang mau masuk dalam pemuridan. Waktu kami buka pemuridan tidak terlalu banyak, tetapi nanti berikutnya saudara akan masuk dalam kelas-kelas yang dipimpin oleh mereka-mereka yang awal-awal masuk kelas pemuridan. Sayang sekali kalau saudara tidak ikut pemuridan, saudara tidak dimuridkan. Sayang sekali karena banyak orang Kristen itu udah puluhan tahun itu kursi jadi anak gara-gara didudukin saudara. Tetapi hidupnya nggak berubah, tindak tanduknya nggak berubah, kata-katanya usang banget, gojekannya juga, walau itu gojekan dari 50 tahun yang lalu, tahun 45, 70 sekian tahun lalu, masih dipakai diulang, ada joroknya lagi, aduh, ya. Nah, itu bahaya sekali. Lalu bagaimana kita bisa memasuki di sana? Ini kota yang suci, kota yang kudus, kota yang penuh dengan kebahagiaan, keindahan, levelnya jauh di atas semuanya, level kebahagiaannya jauh di atas yang lain-lain. Kebahagiaannya, rumah-rumahnya, keindahannya, semuanya saudara jauh levelnya di atas yang lain-lain. Dan selalu ada banquet, selalu ada pesta di sana, pesta domba, pesta Bapa di surga, Roh Kudus bikin pesta bergantian, mereka pesta, mereka pakai baju yang terbaik, mereka pakai perhiasan jewelry yang terbaik, mereka enjoy semua makanan yang terbaik dan minuman, mereka menikmati musik yang terbaik, menikmati puji-pujian, dance yang terbaik. Mereka juga melihat angels dancing, malaikat menyanyi, menari, memuji Tuhan. Oh, haleluya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa nyampe ke sana? Bagaimana kita bisa membuang semua dosa-dosa yang merintangi? Saya akan tampilkan satu gambar yang sangat penting. Ini adalah pelukis Korea yang dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Kemudian dia melihat hal ini. Bagaimana seseorang harus mematikan di dalam dirinya hal-hal daging, hal-hal yang tidak berguna. Saudara, kita akan baca, nanti kita akan kembali ke
foto ini. Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu apa saudara? Matikan. Yang bikin siapa ini? Yang mempermati siapa? Siapa saudara? Diri kita sendiri. Oh, bukan Tuhan jadinya. Tuhan tolong dong, hapus semua dosa, matikan dosa-dosa saya. Tuhan tolong dong, saya diberi kesabaran. Tuhan tolong, saya diberi kemurahan hati supaya saya nggak pelit, supaya saya bisa ngabur dan sebagainya. Tuhan tolong supaya saya ini jaga mata saya. No, saudara, you yourself, you have to make them die. Saudara harus mematikan di dalam dirimu apa? Apa saudara? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara-saudara yang punya tugas untuk mematikan yang ada di dalam diri saudara. Ayat 14, Kolose 3:14, dan di atas kenakanlah kasih. Karena kasih itu apa saudara? Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dengan kasih itu, dengan pelayanan kasih, maka itu mempersatukan dan menyempurnakan. Oh, indah sekali. My goodness, saudara, foto ditayangkan lagi. Jadi ini artis Korea ini dikasih lihat, Tuhan itu meminta agar dia yang ada di dalam dirinya itu, kejahatan, dosa-dosa semuanya, sinful desire, hawa nafsu, nafsu jasmani, nafsu daging, nafsu yang jahat, semua keserakahan dan hal-hal yang jahat sama dengan penyembahan berhala, itu kita bunuh, kita rela mematikan, kita harus bunuh, kita harus tancap. Dan itu modelnya sama seperti kita. Roh itu saking kita itu hidup sama seperti modelnya roh itu, sehingga roh itu tuh nempel persis modelnya. Jadi orang kalau bilang gini, ini ternyata dia. Sebenarnya ternyata itu bukan DE, tetapi ada roh yang menunggangi. Saking lamanya nempel saudara, biarkan dia nempel sehingga roh itu mirip sama saudara. Ya, harus dibunuh. Wah, orang itu mata duitan ya. Wah, orang itu suka bohong ya. Nah, suka bohong. Nah, bohong ini karena sudah lama nempel, kita biarkan nempel sehingga jadi bohong. Sehingga kita harus mematikan itu, kita harus nancep ya, harus get rid, harus menyingkirkan itu. Kitalah yang mematikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi agar saudara bisa sampai New Jerusalem City. Oh, kok hanya satu ya? Sebenarnya ada satu lagi, tetapi baiklah saya tunda karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut. Maka ini kiranya dengan pelan-pelan nyerep ke dalam manusia saudara, nyerep supaya saudara menghilangkan semua caranya saudara. Kalau saudara ada kontak-kontak yang nggak benar, saudara WA-an sama mantan saudara atau sama orang lain atau sama ini, hapus semua kontaknya, diblok ya. Lalu kalau saudara ada foto-foto atau link channel yang nggak bagus, semuanya dihapus, diblok semuanya ya. Saudara mau nonton yang buang waktu, saudara langsung matikan. Saudara lebih baik baca firman sebanyak-banyaknya, doa sebanyak-banyaknya,
saudara, kita sama-sama naik lagi level yang lebih tinggi supaya kita bisa di sana, ada di New Jerusalem City. Mari kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur bahwa Roh Tuhan bekerja di tempat ini untuk mengingatkan dan mendewasakan jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, baik yang mendengarkan lewat streaming ataupun lewat YouTube. Kami serahkan firman ini, semua ayat-ayat yang mendukung penglihatan ini, supaya kami hidup di dunia tetapi kami tidak hidup secara duniawi, tidak hidup secara daging, tetapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam roh, secara roh, agar kami berkenan kepada Tuhan, agar kami disucikan, dimuliakan oleh Tuhan, karena kami menggunakan iman emas, karena kami menyelesaikan, melakukan segalanya dengan sempurna, karena kami mau dibimbing lewat pemuridan, menjadi murid yang sungguh-sungguh taat kepada firman kebenaran. Kami mengucap syukur dan menyerahkan jemaat yang Tuhan kasih di sini. Betapa kasihnya Tuhan kepada mereka, sehingga Tuhan memberikan firman kehidupan ini yang menolong mereka semuanya naik kepada level yang lebih tinggi lagi dan memikirkan hal-hal surgawi. Terima kasih Bapa, berserahkan firman ini dan hati mereka menjadi pelaku yang benar di dalam nama